Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk kembali kepada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran, silahkan dulu ketua kelas untuk memimpin doa dan hafalan ayat pendeknya yaitu Al-Ikhlas. Kepada ketua kelas Ridwan dipersilahkan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik, Bu. Ista'id, ikra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni zidni ilman warzuqni Amin. Lanjutkan membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan pembelajaran doa tersebut, materi yang akan Ibu sampaikan bisa nantinya anak-anak Ibu terima dengan baik. Sebelum kita mulai pelajaran, di sini Ibu akan menanyakan dulu kepada anak-anak Ibu, gimana kabar anak-anak Ibu sekarang? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai, silahkan perhatikan dulu pakaiannya. Jika ada di antara anak-anak Ibu yang bajunya keluar, tolong dimasukkan dulu ke dalam ya. Jika ada sampah di sekitarnya, tolong dibersihkan dan dibuang dulu ke tong sampah. Bisa anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, kita akan melakukan tepuk semangat dulu ya. Anak-anak Ibu silahkan ikuti Ibu ya. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Bisa anak Ibu? Insyaallah bisa, Bu. Ayo kita coba bersama-sama. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. You are the best. We are the best. We are the best. Yes, 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 yes. Terima kasih kepada anak-anak Ibu. Apakah anak Ibu sudah bisa melihat materi pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Coba perhatikan di sini ada profil pelajar Pancasila. Ya, sebagaimana kita ketahui, dimensi profil Pancasila kita ada ada 6. Dan pada materi pembelajaran kita ini, dimensi yang akan kita gunakan yaitu hanya 3. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Dan yang ketiga, bergotong royong. Coba perhatikan gambar berikut. Siapa yang tahu kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh gambar tersebut? Orang yang melakukan amal baik, Bu, yaitu bersedekah. Oh, bagus sekali. Gambar yang Ibu tampilkan ini yaitu adalah akhlak terpuji, yaitu ada yang melakukan zakat dan sedekah. Sebelum kita mulai, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu materi pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang indahnya saling menghargai. Apa yang dimaksud dengan menghargai? Menghargai bisa juga dimaksud dengan saling menghormati. Ya, pada pembelajaran kemarin ada 3 poin yang kita pelajari, yaitu menghormati apa atau menghargai apa? Perbedaan, Bu. Ya, perbedaan suku dan budaya ya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain dan yang ketiga, menghargai pendapat orang
pendapat orang lain. Ya, berarti anak-anak Ibu masih mengingat materi pembelajaran kita minggu kemarin. Dan sekarang materi yang akan kita pelajari minggu sekarang yaitu adalah tentang hidup lapang dengan berbagi, yaitu zakat. Sebagaimana tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, nanti setelah Ibu menampilkan video, peserta didik atau anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi ya makna zakat dengan benar. Dan yang selanjutnya, setelah berdiskusi kelompok, nanti akan Ibu berikan di kelompok, anak-anak Ibu dapat menguraikan makna zakat dengan benar. Dan setelah berdiskusi kelompok, anak-anak Ibu dapat mengaitkan hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai masuk kepada pembelajarannya, di sini akan Ibu sampaikan dulu langkah-langkah pembelajaran kita ya. Anak-anak Ibu akan melakukan diskusi ya, diskusi dengan metode penugasan. Nanti akan Ibu berikan tugas dan nanti anak-anak Ibu setelah dibagi kelompok dan di antara kelompoknya nanti ada reward dari keaktifan atau kerjasama dari anak-anak Ibu. Ini nanti ya rewardnya yang akan Ibu berikan kepada anak-anak Ibu. Oleh karena itu, karena ada reward, kita harus mengusahakan kerjasama dan aktif dengan kelompok. Nah, di sini akan Ibu bagi dulu ya kelompoknya, yaitu kelompok 1, Betri, Lisna, dan Ridwan. Kelompok 2, Atik, Resi, dan Sefra. Dan kelompok 3, Feni, Muhtar, Mira, dan Sasa. Sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran kita. Sebelum kita masuk, coba anak-anak Ibu simak dulu video berikut ini ya. Ya, kita lanjutkan saja ya anak-anak Ibu. Video mengenai Salabah ya anak-anak Ibu. Salabah awalnya adalah orang yang miskin dan dia taat dalam beribadah. Setelah itu, dia meminta kepada Nabi Muhammad bagaimana caranya agar ia bisa kaya. Dan Nabi Muhammad memberikan dia 2 ekor domba. Setelah itu, Salabah ini bisa memperkembangbiakkan dombanya dan dia bisa menjadi kaya. Setelah dia kaya, dia berubah dan tidak lagi mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Muhammad menyuruh Ali untuk meminta zakat kepada Salabah ini karena penghasilannya sudah mencukupi, tetapi Salabah ini tidak mau untuk memberikan zakat. Nah, itulah kesimpulan dari video tersebut. Nah, anak-anak Ibu, dari video yang ditayangkan tadi, Ibu mau bertanya, apa kegiatan yang dilakukan di dalam video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan, Betri. Itu ada Salabah tadi. Dia mengembala domba, Bu. Iya, bagus sekali ya. Selanjutnya Ibu akan bertanya, apa yang dilakukan Salabah dalam video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab atau tidak ada? Ya, tadi di dalam video tersebut, Salabah yang awalnya dia beribadah kepada Allah dengan taat, pada saat dia dalam keadaan miskin atau kurang mampu. Setelah dia menjadi kaya raya, dia menjadi lalai dan tidak lagi mau beribadah kepada Allah. Baiklah, kita lanjutkan lagi materinya. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Siapa yang tahu pengertian zakat secara bahasa? Ya, Bu. Nah, coba Mukhtar. Zakat secara bahasa artinya tumbuh, Bu. Ya, artinya tumbuh, berkembang, suci, dan lain-lainnya. Siapa yang bisa menjabarkan makna zakat secara istilah? Saya, Bu. Ya, silakan Betri. Zakat secara istilah adalah
memberikan sesuatu dari harta kita kepada orang tertentu dan dengan aturan tertentu, Bu. Ya, bagus sekali, mantap ya. Kita lanjutkan lagi pembagian zakat di sini ada dua. Yang pertama, zakat fitrah dan zakat mal. Siapa yang tahu apa pengertian zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan diri, Bu. Ya, zakat diri atau zakat jiwa atau zakat perorangan. Ya, kalau zakat mal apa yang dimaksud dengan zakat mal? Ya, silahkan anak ibu. Zakat harta, Bu. Ya, zakat harta. Di sini ada ketentuan penerima zakat. Ya, penerima zakat atau disebut juga mustahik telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Di situ ada 8 golongan mustahik zakat. Yang pertama fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan juga tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi masih belum bisa untuk mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengumpulkan zakat. Dan yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan keimanannya masih lemah. Yang selanjutnya adalah rikob. Rikob itu adalah hamba sahaya. Dan yang selanjutnya itu garim. Garim adalah orang yang terlilit hutang. Yang selanjutnya sabilillah. Sabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah dan Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan ya. Kita lanjutkan yaitu hikmah zakat ada 5. Yang pertama membersihkan harta, melipat gandakan harta, hapus sifat kikir, menolak musibah dan membantu orang yang lemah. Baiklah. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ya, udah nampak? Belum, Belum, Bu. Bu. Belum, Bu. Udah? Ya, Bu. Sudah, Bu. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Yang pertama di atas sudah nampak, di situ adalah pekerjaan untuk kelompok 1. Dan yang di bawahnya untuk kelompok 2, dan yang di bawahnya lagi untuk kelompok 3. Pekerjaannya berbeda, beda. Kelompok 1 yaitu menguraikan jawaban dari soal yang di sampingnya. Sedangkan yang kelompok 2 memilih jawaban atau pertanyaan yang benar. Dan kelompok 3 memasangkan jawaban yang mana yang betul. Ya, mencocokkan jawabannya. Ibu berikan waktu 5 menit kepada anak-anak Ibu sebelum nanti hasilnya dipresentasikan ke depan. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu. Baiklah. Kita masuk dulu kepada kelompok 1. Siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya yang kelompok 1? Siapa? Saya, Bu. Oke, baik Petri, silahkan. Baik, Bu. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan uraian mengenai materi kita hari ini tentang zakat, nisab, mustahik, muzaki, dan amil zakat. Yang pertama yaitunya zakat. Zakat adalah kegiatan untuk membersihkan harta kita, untuk membersihkan diri kita, dan membersihkan harta kita yang kita miliki. Kemudian, zakat memiliki nisab dengan kadar tertentu yang kita harus keluarkan zakatnya. Kemudian, dalam zakat itu ada istilahnya mustahik zakat, yaitu orang yang memberikan zakat kepada orang lain. Dan juga ada istilah lagi muzaki, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Di sini
Muzaki ada 8 orang. Ada fakir, miskin, amil, Ibnu Sabil, Fisabilillah, Garim. Itu Bu, dari kami Bu. Oke, terima kasih kepada Betri. Di sini Ibu melengkapi sedikit jawaban dari Betri ya. Tadi jawabannya terbalik ya Betri. Balik, Bu. Tahik adalah apa? Orang yang menerima Berhak. zakat. Kalau muzaki apa? Orang yang Orang yang membayar memberi zakat. Wajib. Ya. zakat. Ya, walaupun jawabannya salah atau terbalik Betri, namun Betri sudah berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Kita lanjutkan lagi kepada kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Bu, Oke, silakan Atik. pernyataan yang benar adalah yang nomor 1, zakat emas dan perak adalah 2,5%. Yang kedua, pertanian tak ada hujan adalah 5%. Serta temuan atau riskas adalah 20%. Selanjutnya, pertanian dengan membayar biaya pengairan dengan 5% zakatnya. Kemudian harta yang wajib dizakati ada 4 macam. Itu Bu. Oke, terima kasih kepada Atik. Apakah di sana ada jawaban yang salah anak-anak Ibu? Ada, Bu. Ada. Ya, siapa yang tahu mana jawaban yang salah di sana? Zakat fitrah per orang adalah 3 kilo, Bu. Ya, bagus sekali Mira. Zakat fitrah perorangan di sini disebutkannya adalah 3 kilo. Yang sebenarnya 2,5 kilo atau 3,5 liter betulnya ya. Bagus sekali anak-anak Ibu. Berarti anak-anak Ibu fokus ya menjawab pertanyaannya. Selanjut kepada kelompok 3. Siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Oke, silakan Feni. Ya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama dari pertanyaan itu nisab zakat pasangannya 85 gram. Kedua, fakir pasangannya tidak mempunyai pekerjaan. Gharim orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan miskin yaitu orang yang mempunyai pekerjaan, Bu. Oke, bagus sekali kepada Feni. Ya, betul sekali jawabannya. Di sana nisab zakat emas itu takarannya adalah 85 gram. Ya, fakir orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Garim orang yang berhutang dan miskin mempunyai pekerjaan tetapi belum bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah melakukan penilaian tadi, Ibu mau bertanya dulu kepada Ananda ya. Apakah Ananda sudah paham apa yang dimaksud dengan zakat? Allah paham, Bu. Sudah Bu. Ya, siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat tumbuh artinya Bu. Nah, tumbuh ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Betri. Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitunya tentang zakat adalah pemberian kita untuk membersihkan diri dan membersihkan harta kita yang kita berikan kepada orang tertentu dan dengan aturan tertentu. Zakat ini hukumnya wajib dan ada 8 golongan orang mustahik zakat. Itu Bu. Oke, terima kasih kepada Betri yang telah menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang zakat. Ya, zakat yaitu tumbuh berkembang dan macam-macam zakat tadi ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Baiklah anak-anak Ibu, itulah pelajaran kita hari ini dan jangan lupa nantinya membaca atau melihat kembali materi kita untuk minggu depan, yaitu mengenai infak, sedekah, dan hadiah. Ya, jangan lupa untuk melihat-lihat buku kembali di rumah. Mungkin hanya demikian pelajaran kita hari ini. Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa sesudah belajar. Baik, Bu. Ista'id. Iqra'u doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an Asyhadu la an bihamdika la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak Ibu, semoga materi pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan anak Ibu bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.